Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Apa kabar? Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masih semangat? Masih, Bu. Alhamdulillah hirobbil alamin. Nah anak-anak, kita kan masih dalam masa pandemi COVID. Nah anak-anak harus menjaga kesehatan ya anak-anak, biar badan selalu fit dan sekolah tetap semangat. Nah, sebelum memasuki pelajaran kita hari ini, sebaiknya kita berdoa. Siapa di sini yang mau memimpin doa? Bian? Ya, silakan dipimpin. Berdoa mulai. Baiklah teman-teman, berdoa mulai. Yuk, mulai. Baiklah teman-teman, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bi islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Nah, anak-anak, pertemuan hari ini kita akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan wudhu. Nah, anak-anak jangan lupa ini ya, disimak dan dipahami. Nanti ibu akan kasih kalian PR untuk kita bahas pertemuan selanjutnya. Baiklah, hal-hal Baiklah anak-anak, untuk minggu ini kita akan membahas mengenai hal-hal yang membatalkan wudhu. Nah, di sini siapa yang sudah hafal niat berwudhu? Tunjuk tangan. Baiklah. Bagaimana niatnya? Adik Fabian. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'al iraqa'il hadasil asgharir fadlillahi ta'ala. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, ibu kan mau membahas tentang hal-hal yang mengenai wudhu. Apakah sudah ada yang tahu apa saja yang membatalkan wudhu kita ketika kita hendak bersolat? Ada yang tahu? Nah, baiklah. Kalau jika tidak ada yang tahu, ya, ibu akan membahas satu persatu. Disimak ya, anak-anak. Nanti ibu akan kasih tugas. Nah, itu nanti dikerjakan, dikumpulkan besok. Baiklah. Ada beberapa hal ini yang membatalkan wudhu. Nah, diantaranya itu apa ya? Diantaranya itu yang pertama adalah itu keluarnya sesuatu dari kubul dan sing lah kula niku kan kali sing blata sing tengah kan enten ya nih. dubur. Nggih. Aku mau kaget. Nah, Iki mau sing Bisa antar dikubur. maksudnya keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur itu adalah keluarnya sesuatu dari kubul atau dubur itu kita bisa, misalnya kita sudah wudhu tuh, nah kita kencing, itu kan positif batal, atau kita buang air besar. Nah, jadi keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur ini, contohnya itu bisa
buang air kecil, dan buang air besar. Nah, jika kita sudah melakukan buang air kecil dan buang air besar itu pada saat kita berwudu, maka wudu kita positif akan batal. Nah, bagaimana jika kita hendak sholat biar sholat kita sah? Nah, kita harus berwudu kembali. Jadi, misalnya anak-anak itu sudah berwudu dan kebelet pipis. Nah, sesudah BAK itu harus berwudu lagi. Baik, yang kedua itu ada keluarnya najis dari bagian tubuh. Keluarnya najis dari bagian tubuh. Maksudnya ini sama dengan keluarnya sesuatu dari kubur dan dubur. Kencing itu kan termasuk najis. Nah, jika dia keluar maka otomatis wudu kita akan batal. Nah, banyak juga dari keluarnya najis ini, misalnya kita terpijak tai ayam, terus tidak sengaja kita tidak sengaja ketemu dengan anjing, dan anjing itu menjilat kita, otomatis kita akan terkena najis dan batal. Nah, ini tadi contohnya buang air kecil dan terkena jilatan anjing atau hewan yang membatalkan. Yang ketiga itu tidur di saat mau waktu sholat dekat. Nah, di sini siapa yang kebiasaan sudah wudu waktu sholatnya dekat itu tidur? Ayo jujur. Ayo. Ada pasti nih. Nah, jika anak-anak itu sudah berwudu terus tidur, nah lupa mau sholat itu, nanti sholatnya nggak sah. Nah, jadi anak-anak itu harus berwudu lagi biar sholat kita sah. Paham anak-anak? Jadi ini tadi tidur di saat waktu sholat dekat. Yang keempat itu ada hilangnya akal. Nah, ada yang tahu apa itu hilangnya akal? Ada yang tahu apa itu hilangnya akal? Hilangnya akal itu adalah satu hal yang membatalkan wudu. Yang dimaksud dengan akal adalah kehilangan kesadaran berpikir. Nah, misalnya adik Bian. Nah, adik Bian ini pura-pura dia kehilangan akal, atau kita bisa disebut orang gila. Nah, tapi jika orang gila itu bisa dari keturunan atau dari sejak dia lahir itu tidak apa-apa. Tapi kalau kehilangan akalnya ini disengaja, nah jadi wudu kita batal. Nah, jika seseorang yang telah berwudu mengalami salah satu dari kondisi, maka wudunya batal. Nah, apa alasannya? Alasannya adalah jika tidur saja membatalkan wudu, maka
sudah tentu pingsan. Pingsan itu membatalkan wudhu. Nah, ini hilang akal ini bisa juga dalam keadaan pingsan. Misalnya kita lagi upacara, nah kita kan sudah wudhu dari berangkat sekolah, mau sholat duha, tapi waktu upacara, nah, kita tiba-tiba tidak sarapan dari rumah. Nah, waktu upacara itu kita pingsan, nah positif wudhu kita batal. Nah, maka nanti kalau misalnya mau melaksanakan sholat duha itu kita harus berwudu lagi supaya sholat kita sah. Nah, untuk yang kelima itu ada yang tahu apa hal-hal yang membatalkan wudu? Yang nomor 5 ada yang tahu? Ya, kalau terjilat Anji sudah masuk di sini, Adi kanan. Nah, baiklah. Keluar darah. Apalagi? Apa? Ayo. Nah, ini ya ini untuk yang sudah masa pubertas atau di usia 12 tahun ke atas itu bersentuhan yang bukan mahram atau muhrim. Nah, ada yang tahu apa ini maksudnya, anak-anak? Maksudnya di sini hal yang membatalkan wudhu adalah bersentuhan yang bukan mahram atau muhrimnya. Itu yaitu laki-laki dan perempuan bertemu yang telah balik itu tidak bertemu atau sesudah wudhu itu bertemu. Nah, dan dia bersentuhan maka positif batal wudhunya. Nah, di sini ada dalilnya yang bersentuhan yang bukan mahram ini ada dalilnya yaitu yang dijelaskan ke dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah. Al-Qur'an surah Al-Maidah yang berbunyi aula mastumum sya'a falam tajidu ma'a fatayammamu mu'sa'ida thayyibah. Ada yang tahu apa itu artinya? Nah, artinya atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka kamu bisa bertayamum dengan debu yang suci. Nah, untuk materi tayamum ini nanti kita bahas minggu selanjutnya. Nah, itu tadi Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 6. Nah, ayat itu menjelaskan bahwa jika seorang laki-laki bersentuhan dengan kulit perempuan dan tidak menemukan air, maka diperintahkan untuk bertayamum. Artinya bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang telah balik dan bukan mahram tanpa penghalang adalah membatalkan wudhu. Nah, hal-hal apa lagi yang nomor 6 membatalkan wudhu? Ada yang tahu adik-adik? Apa lagi nomor 6? Ini yaitu menyentuh kemaluan kita dengan tangan. Nah, ini itu tidak boleh dilakukan ya anak-anak, karena ini adalah hal yang sangat membatalkan wudhu. Nah, maksudnya di sini itu adalah menyentuh dengan baik telapak tangan tanpa alas dapat membatalkan wudhu, baik kemaluan sendiri ataupun kemaluan orang lain. Nah, itu tidak
tidak boleh dilakukan ya anak-anak, itu perbuatan tidak baik. Nah, hal ini dijelaskan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Itu barang siapa yang menyentuh kemaluannya, hendaklah ia berwudu. Nah, itu dijelaskan oleh hadis riwayat Tirmidzi. Batalnya wudu di sini terkait dengan sentuhan, itu terjadi dengan telapak tangan, termasuk perut. Kita tidak boleh menyentuh itu perut. Terus jari-jari tangan. Oleh karena itu, sentuhan dengan punggung telapak tangan atau bagian tubuh yang tidak membatalkan wudu. Nah, di samping itu terkait dengan hal ini, dengan kemarin disentuh adalah zakarnya laki-laki. Nah, perbuatan itu anak-anak jangan ditiru ya. Nah, setelah materi hal-hal yang membatalkan wudu ini, apakah anak-anak sekalian paham apa yang Ibu sampaikan? Nah, di sini Ibu mau tanya, nanti jawab ya. Nah, anak-anak, apa saja hal-hal yang membatalkan wudu yang kalian ketahui? Yan, apa saja? Tadi yang Ibu jelaskan, yang pertama, Buang air kecil. terus, Air besar. terus terjilat najis, tidur di waktu Malam. sholat. Nah, di dapa sekarang apa yang adik ini ketahui? Yang pertama, tidur di waktu sholat terkena jilatan anjing. Buang air kecil, buang air besar. Nah, di Danang, yang membatalkan wudu, Terjilat anjing. Waktu sholat. Ya. Waktu mau sholat ketiduran. Dan kejilat najis. Iya. Nah, sekarang Ibu mau jelaskan sunnah-sunnah dalam berwudu itu apa saja. Masih semangat kan anak-anak? Masih. Nah, kita tepuk semangat dulu ya. Ya. Gimana? Tepuk semangat. Semangat. Nah, dengarkan ya. Nah, sunnah-sunnah dalam berwudu itu adalah apa saja? Ada yang tahu apa saja sunnah-sunnahnya? Ada yang tahu? Ya. Nah, wudu itu sebagaimana ibadah-ibadah lainnya mempunyai rukun-rukun yang wajib ditunaikan. Di mana jika ada satu saja rukun wudu yang tidak dilaksanakan, maka wudu kita tidak sah. Nah, yaitu rukun yang pertama. Ini rukun wudu ya. Apa saja rukun berwudu? Yang pertama, membaca Doa. bismillah, membaca basmalah. Membaca basmalah. Nah, ketika kita hendak melakukan sesuatu, kita harus membaca basmalah. Nah, jika kita melakukan berwudu itu tidak membaca basmalah, maka wudu kita tidak akan sah. Nah, kita harus mengulanginya. Jadi, basmalah ini adalah rukun wudu yang
wajib. Terus yang kedua apa, adik-adik, anak-anak? Setelah membaca basmalah, Nyatu. boleh nanti itu Hah? Setelah membaca basmalah itu membasuh kedua telapak tangan ke pergelangan tangan sebanyak berapa kali? Kali. Nah, pinter. Sebanyak 3 kali. Setelah membasuh telapak tangan dan pergelangan tangan itu kumur-kumur, pinter. Setelah itu apalagi setelah berkumur-kumur? Kumur-kumur. Bersiwak setiap kali hendak berwudu. Nah, ini tadi yang kedua, membasuh telapak tangan hingga ke pergelangan tangan, lalu berkumur sebanyak 3 kali. 3 kali. Nah, yang ketiga tadi bersiwak ketika hendak melakukan wudu. Ada yang tahu bersiwak itu apa? Tiga anak-anak. Bersiwak merupakan amalan sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Nah, di sini Rasulullah SAW bersabda, seandainya tidak memberatkan umatku, maka sungguh aku sudah memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali berwudu. Nah, ini hadis riwayat Imam Malik. Bersiwak itu adalah menyikat atau menggosok gigi dengan menggunakan kayu. Nah, di sini adik-adik kita kan di sini sunahnya ini kan bersiwak ini kan sunnah, boleh dikerjakan, boleh juga tidak. Nah, tapi umumnya di sini kita menggosok gigi dengan menggunakan Kayu. tangan bisa. Itu kalau kita tidak berwudu ya. Kalau kita mandikan menggunakan sikat gigi dan pasta gigi. Nah, selanjutnya setelah bersiwak itu adalah berkumur. Ini berkumur-kumur. Bisa disebut dengan madah. Nah, berkumur ini sebanyak berapa kali? 3 Anak-anak? kali. 3 kali. Nah, selanjutnya itu istinsyaq. Apa itu? Istinsyaq adalah menghirup atau memasukkan air ke dalam hidung sebanyak 3 kali. Nah, yang keenam itu mendahulukan wudhu di bagian kanan daripada kiri. Nah, jadi kita misalnya melakukan wudhu itu dari bagian kanan dulu ya adik-adik, jangan bagian kiri. Nah, yang ketujuh itu membasuh anggota wudhu sebanyak 3 kali. Nah, terus menggosok anggota wudhu, misalnya tadi tangan kita gosok sampai bersih sebanyak 3 kali. Nah, membersihkan sela-sela jari ini, sela-sela jari dan jari tangan dan jari kaki. Terus muwalah atau beruntun beruntun. Terus
dengan menghadap kiblat. Nah, kiblat kita ada di mana, adik-adik? Sana. Terus menggunakan air dengan hemat. Jangan kita berwudu itu dari keran, terus dengan ini kita tidak hemat, itu tidak boleh ya anak-anak. Kita harus belajar menghemat air. Nah, terus berdoa setelah wudu. Setelah itu menunaikan sholat. Misalnya adik-adik mau sholat maghrib. Nah, sholat maghrib itu ada berapa rakaat? 3. Nah, pinter. Ada 3 rakaat. Nah, adik-adik, itu tadi materi yang ibu berikan untuk hari ini. Nah, nanti ibu akan kasih PR atau tugas untuk kalian dan kerjakan di rumah ya. Nah, bisa dipahami untuk materi hari ini, adik-adik? Alhamdulillah. Nah, sebelum ibu akhiri, kita tepuk semangat sekali lagi ya. Tepuk semangat. 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 Ya, alhamdulillah. Nah, sebelum ibu akhiri pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu ya anak-anak. Yuk, siapa yang mau memimpin doa mau pulang? Nah, boleh. Kalian gantian ya. Yuk. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Sadaqallahul azim. Nah, kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga materi yang ibu berikan bisa bermanfaat untuk anak-anak. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya anak-anak. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.